Halo adik-adik semua, selamat datang di channel Belajar Bersama. Pada video kali ini, kita akan belajar matematika tentang bentuk akar. Adapun materi bentuk akar yang akan kita bahas kali ini yaitu akar senama dan akar sejenis, dan operasi hitung bentuk akar. Akar senama dan akar sejenis. Akar senama adalah bentuk akar yang memiliki pangkat akar yang sama. Contohnya, contoh pertama jelas ya, sama-sama akar pangkat 2. Sedangkan contoh kedua juga jelas, karena sama-sama akar pangkat 3. Kemudian, bagaimana dengan akar sejenis? Akar sejenis adalah bentuk akar yang memiliki pangkat akar dan bilangan di dalam akar yang sama. Kita lihat contohnya ya. Contoh pertama, mengapa disebut akar sejenis? Karena pangkat akarnya sama, yaitu akar pangkat 2. Dan bilangan di dalam akarnya juga sama, yaitu 2. Ibarat seperti aljabar, kita punya X dan 3X. Kemudian kita lihat contoh kedua. Contoh kedua ini juga disebut dengan akar sejenis. Mengapa? Karena pangkat akarnya sama, yaitu akar pangkat 3. Dan bilangan di dalam akarnya juga sama, yaitu 3. Bagaimana adik-adik? Sudah paham kan apa itu akar senama dan akar sejenis? Sudah bisa membedakannya kan? Baiklah, kita lanjut ya. Operasi hitung bentuk akar. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Penjumlahan dan pengurangan bentuk akar ini hanya dapat dilakukan pada akar-akar yang sejenis. Bentuk umumnya adalah untuk penjumlahan bentuk akar, bilangan di luar akarnya saja yang dijumlah. Dengan catatan, pangkat akar dan bilangan di dalam akarnya itu sama. Begitu juga dengan pengurangan. Hanya bilangan yang di luar akarnya saja yang dikurang. Agar lebih jelas, kita coba kerjakan contoh soalnya ya. Sederhanakan operasi hitung bentuk akar berikut. Kita lihat soal nomor 1, 9 akar pangkat 2 dari 3 ditambah akar pangkat 2 dari 3. Nah, karena akarnya sudah sejenis, maka kita hanya perlu menjumlahkannya saja angka di luar akar. Jadi, 9 tambah 1 hasilnya adalah 10. Sehingga hasil dari 9 akar pangkat 2 dari 3 ditambah akar pangkat 2 dari 3 adalah 10 akar pangkat 2 dari 3. Kita lanjut ke nomor 2. 6 akar pangkat 3 dari 5 dikurang akar pangkat 3 dari 40. Nah, kita lihat di sini. Akar pangkat 3 dari 40 ini memiliki bilangan di dalam akarnya yang cukup besar dan masih bisa disederhanakan. Sehingga akar pangkat 3 dari 40 ini kita sederhanakan menjadi akar pangkat 3 dari 8 dikali 5. Kemudian akar pangkat 3 dari 8 ini adalah 2. Dan akar pangkat 3 dari 5 kita tulis tetap ya. Karena akar pangkatnya sudah sama, yaitu sama-sama akar pangkat 3 dari 5, kemudian bilangan yang di luar akarnya itu kita kurangi. Maka 6 dikurang 2 hasilnya adalah 4. Jadi hasil akhirnya adalah 4 akar pangkat 3 dari 5. Soal terakhir, 7 akar pangkat 2 dari 3 ditambah 6 akar pangkat 2 dari 5 ditambah 2 akar pangkat 2 dari 48 dikurang 4 akar pangkat 2 dari 20. Nah, kita lihat
beberapa bentuk akar tersebut memiliki bilangan dalam akar yang cukup besar dan masih bisa kita sederhanakan. Bilangan itu adalah akar pangkat 2 dari 48 dan akar pangkat 2 dari 20. Bagaimana cara menyederhanakannya? Caranya sama seperti yang sebelumnya. Jadi, akar pangkat 2 dari 48 ini kita sederhanakan menjadi akar pangkat 2 dari 16 dikali 3. Dan akar pangkat 2 dari 20 kita sederhanakan menjadi akar pangkat 2 dari 4 dikali 5. Kemudian, 7 akar pangkat 2 dari 3 dan 6 akar pangkat 2 dari 5 kita turunkan saja. Karena akar pangkat 2 dari 16 sama dengan 4 dan akar pangkat 2 dari 4 adalah 2, jadi 2 dikali 4 hasilnya 8 dan 4 dikali 2 hasilnya 8. Karena semua pangkat akarnya sudah sederhana, kemudian kita jumlahkan atau kurangkan bilangan-bilangan tersebut dengan catatan bilangan dalam akarnya sama. Akar pangkat 2 dari 3 sama-sama kita satukan dan akar pangkat 2 dari 5 juga kita satukan. Maka 7 ditambah 8 hasilnya 15 dan 6 dikurang 8 hasilnya min 2. Jadi hasil akhirnya adalah 15 akar pangkat 2 dari 3 dikurang 2 akar pangkat 2 dari 5. Mengapa bilangan ini tidak dikurangkan lagi? Karena kita lihat bahwa bilangan di dalam akarnya tidak sama. Yang satu akar pangkat 2 dari 3 dan yang lain akar pangkat 2 dari 5. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah bisa menjumlahkan atau mengurangkan bentuk akar ya? Sekarang kita lanjutkan. Perkalian dan pembagian bentuk akar. Bagaimana dengan perkalian dan pembagian bentuk akar? Perkalian dan pembagian bentuk akar ini dapat dilakukan pada akar-akar yang senama. Bentuk umumnya adalah, ingat ya, untuk perkalian bentuk akar, semua bilangannya dikalikan. Bilangan di luar suatu bentuk akar dikalikan dengan bilangan di luar bentuk akar lainnya. Dan bilangan di dalam suatu bentuk akar dikalikan dengan bilangan di dalam bentuk akar lainnya. Begitu juga dengan pembagian bentuk akar. Semua bilangannya dibagi. Bilangan di luar suatu bentuk akar dibagi dengan bilangan di luar bentuk akar lainnya. Dan bilangan di dalam suatu bentuk akar dibagi dengan bilangan di dalam bentuk akar lainnya. Agar lebih jelas, coba kita kerjakan contoh soalnya ya. Sederhanakan operasi hitung bentuk akar berikut. Kita lihat soal pertama, 2 akar pangkat 2 dari 3 dikali akar pangkat 2 dari 15. Pertama, kita kalikan dulu bilangan di luar bentuk akar, yaitu 2 dikali 1 hasilnya 2. Kemudian, kita kalikan bilangan di dalam bentuk akar, yaitu 3 dikali 15, menghasilkan 45. Nah, akar 45 ini memiliki bilangan di dalam akarnya yang cukup besar, sehingga kita sederhanakan dulu ya, menjadi akar pangkat 2 dari 9 dikali 5. Kemudian, akar pangkat 2 dari 9 ini kita keluarkan menjadi 3 akar pangkat 2 dari 5. Jadi, 2 dikali 3 akar pangkat 2 dari 5 hasilnya adalah 6 akar pangkat 2 dari 5. Kemudian kita lihat soal nomor 2, yaitu 3 akar pangkat 2 dari 240 dibagi 4 akar pangkat 2 dari 5. Pertama, sama-sama kita bagi dulu ya. Bilangan di luar akarnya adalah 3 dibagi 4 dan bilangan di dalam akarnya
240 dibagi 5, sehingga hasilnya adalah 48. Karena akar pangkat 2 dari 48 masih bisa disederhanakan, maka kita sederhanakan dulu menjadi akar pangkat 2 dari 16 dikali 3, atau 4 akar pangkat 2 dari 3. Kemudian 3/4 dikali dengan 4 akar pangkat 2 dari 3, hasilnya adalah 3 akar pangkat 2 dari 3. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah paham bagaimana mencari operasi hitung bentuk akar pada perkalian dan pembagiannya? Sekarang kita lanjut ya. Pemangkatan bentuk akar. Bentuk umumnya adalah, pada pemangkatan bentuk akar ini, semuanya dipangkatkan, baik itu bilangan di luar akar maupun bilangan di dalam akarnya. Agar lebih jelas, kita lihat contohnya ya. Sederhanakan operasi hitung bentuk akar berikut. Kita lihat soalnya. 2 akar pangkat 2 dari 3 dipangkatkan lagi 3. Nah, soal seperti ini hanya kita pangkatkan saja. 2 pangkat 3 dikali akar pangkat 2 dari 3 dipangkatkan lagi dengan 3. 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8, dan akar pangkat 2 dari 3 pangkat 3 hasilnya adalah akar pangkat 2 dari 27. Akar pangkat 2 dari 27 ini kita sederhanakan menjadi akar pangkat 2 dari 9 dikali 3. Akar pangkat 2 dari 9 kita keluarkan menjadi 3, sehingga 8 dikali 3 dikali akar pangkat 2 dari 3, hasilnya adalah 24 akar pangkat 2 dari 3. Nah, bagaimana penjelasannya adik-adik? Sangat mudah bukan? Sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.